Sore ini saya ingin jumpa dengan kawan-kawan dalam 1 jam ke depan sampai pukul 14.30 untuk mengenal lebih dekat profesi sebagai pekerja rumah tangga. Kawan-kawan, kenapa perlu kenalan lagi gitu ya dengan profesi pekerja rumah tangga? Karena meskipun pekerja rumah tangga ini salah satu jenis profesi tertua di dunia gitu ya, kira-kira jenis pekerjaan ini banyak dilakukan, hampir seluruh dunia mengenal pekerja rumah tangga dan lebih banyak para pekerjanya adalah perempuan, tetapi di struktur masyarakat kita seringkali tidak menempatkan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga ini sebagai sebuah profesi yang memiliki nilai ekonomis gitu. Jadi rasanya itu yang menjadi salah satu kita kurang mengenal dengan baik. Padahal jasa yang diberikan oleh para pekerja ini dengan profesionalitas yang dilakukan memberi nilai tambah pada kehidupan setiap keluarga. Nah, 1 jam ke depan saya memang sengaja tidak mengundang narasumber pada sore hari ini, tapi berharap bahwa kawan-kawan yang bergabung dengan saya bisa menuliskan di kolom chat ya pengalaman-pengalaman yang diketahui, didengar atau dialami sendiri ya terkait dengan pekerja rumah tangga ini. Karena profesi ini setahu saya di hampir seluruh dunia, dari hasil beberapa kajian yang saya baca di jurnal maupun di berbagai penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa yang belum sempat terupload di jurnal, itu memberi gambaran bentuk pekerjaannya beragam begitu ya, cara bekerjanya juga beragam, lalu memiliki karakteristik bentuk-bentuk kerentanan yang juga beragam di setiap relasi antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, dengan beragamnya jenis, bentuk dan hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja ini, maka menurut saya kita perlu mengenal lebih dekat sebetulnya siapa sih pekerja rumah tangga, profesi apa sih ini gitu ya, karena kok sebagian belum mengenal dan belum melihat bahwa ini sebagai sebuah profesi. Nah kawan-kawan, selamat sore Mbak Rahayu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu memberikan pengetahuan ini kepada masyarakat yang lebih banyak lagi. Untuk itu, buat teman-teman yang bergabung di sore hari ini, silakan menuliskan pengalaman-pengalamannya, atau mungkin kita bisa berbagi ya pengetahuan tentang siapa sih pekerja rumah tangga, bagaimana bentuk kerjanya selama ini ya, dan apa bentuk-bentuk kerentanan maupun yang dialami begitu ya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana lesson learn atau pengalaman-pengalaman baik ya. Jadi ada pengalaman buruk tapi juga ada pengalaman-pengalaman baik yang mungkin bisa dibagi. Nah, seperti yang di awal sebagai pembuka tadi saya katakan, dalam kondisi apapun saat ini kita memang perlu mensyukuri ya nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu di masa pandemi seperti ini. Kita masih diberi kesehatan dan bisa memanfaatkan waktu kita untuk bersilaturahmi dengan cara daring. Ini satu kenikmatan yang mungkin dulu belum pernah kita bayangkan. Kita bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi, bisa saling berbagi melalui media daring seperti ini. Tapi pandemi lagi-lagi memberi pembelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya ada media lain selain bertatap muka.
dengan cara daring seperti ini, cara yang maha kuasa ya, memberi kesempatan kita untuk tidak berhenti belajar, tidak berhenti mensyukuri nikmat dengan berbagai tantangan dan hambatan yang kita hadapi. Sama dengan yang tantangan dan hambatan yang sedang dihadapi teman-teman para pekerja rumah tangga. Nah, teman-teman sekalian, di awal tadi saya sudah memulai, pekerja rumah tangga bisa dikatakan sebagai salah satu jenis profesi tertua di dunia. Jenis pekerjaan ini banyak diampu oleh perempuan. Dalam struktur masyarakat yang patriarki, jenis pekerjaan ini bahkan dianggap sebagai bagian dari tugas alamiah perempuan yang bersifat pelengkap dan karenanya tidak bernilai ekonomis. Saya kira kita tidak melihat ada penghargaan gitu ya, kalau misalnya seorang perempuan bisa mencuci, bisa setrika, bisa memasak, bisa merawat anak, bisa apalagi, bisa gendong, bisa nyapu, itu dianggap sebagai pekerjaan alamiah perempuan. Bahkan kalau ada laki-laki yang mengerjakan itu lalu dianggap, ih jangan dong, itu pekerjaan perempuan. Jadi pekerjaan-pekerjaan di rumah itu seringkali gitu dalam sistem patriarki. Sistem patriarki itu kan sistem yang meletakkan ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki itu diposisikan dan dikondisikan dia bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan itu bekerja dan dikondisikan bekerja dan diposisikan bekerjanya di rumah. Maka ketika para perempuan ini bisa mencuci, bisa memasak, bisa setrika, bisa merawat anak, bisa apalagi, bisa gendong, bisa nyapu gitu ya, itu dianggap sebagai aktivitas alamiah perempuan, bukan dianggap sebagai profesi. Yang profesi itu adalah mereka yang diposisikan dan dikondisikan keluar rumah, karena dengan keluar rumah dia bisa bekerja sebagai pekerja kantor, dia bisa bekerja sebagai penegak hukum ya. Di kantor itu bisa di pemerintahan, bisa sebagai penegak hukum, bisa sebagai teman-teman pekerja sosial, bisa anggota DPR dan lainnya, dan untuk itu menerima honor ataupun menerima gaji. Sementara yang diposisikan dan dikondisikan bekerja di rumah tadi itu dianggap sebagai pekerjaan alamiah perempuan, maka dianggap sebagai bukan profesi. Ya udah, emang kerjaannya perempuan begitu gitu. Nah, itulah kenapa kemudian siapapun yang bekerja di dalam rumah tangga, baik itu rumah tangganya sendiri maupun rumah tangga orang lain, maka itu dianggap sebagai aktivitas alamiah perempuan, bukan sebagai pekerjaan, karena tidak ada nilai ekonomi yang dihasilkan dari yang dilakukan oleh para perempuan ini. Nah, tentu ini kita perlu mengenali latar belakang ini ya, meskipun dia sebagai profesi tertua di dunia, tapi karena sifat pekerjaannya adalah pekerjaan di dalam rumah tangga, dan pekerjaan di dalam rumah tangga itu disebut sebagai tugas alamiah perempuan, maka pekerjaan ini juga dianggap sebagai tugas alamiah perempuan yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan tidak mempunyai nilai kontribusi apapun, dianggap sebagai bukan profesi gitu ya. Jadi yang dihargai itu hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang ada di ruang publik, bukan di ruang domestik. Pemahaman ini penting agar kita kemudian bisa melihat bahwa sebetulnya yang dilakukan para perempuan di ruang domestik ya, apakah itu untuk kepentingan sendiri keluarganya maupun untuk kepentingan keluarga lain, sebetulnya memberikan kontribusi yang sangat besar. Nanti kawan-kawan silakan ya yang ingin berbagi di kolom komentar ya, pandangannya siapa sih pekerja rumah tangga itu, silakan ya, nanti akan saya bacakan. Nah,
teman-teman semua yang sudah bergabung maupun yang nanti akan mendengarkan, karena ini akan ada siaran tunda ya di IGTV. Kalau kita perhatikan sifat alamiah perempuan yang bekerja di dalam rumah itu kan kemudian bergeser dari yang tidak berbayar gitu ya, tidak berbayar karena yang memang mengerjakan pekerjaannya sendiri di rumah begitu. Tapi kan kemudian kewalahan nih, maka meminta bantuan pada perempuan, pada orang lain yang kebetulan yang membantu itu juga perempuan gitu. Bantuan-bantuan ini yang kemudian mengakibatkan ada pergeseran dari yang jenis pekerjaan yang tidak berbayar itu, sifat alamiahnya tetap pekerjaan yang ada di dalam ruang domestik, mencuci, memasak, menyapu, ngepel, apalagi nata baju, nata perabotan rumah tangga gitu ya. Bahkan kadang-kadang nyuci mobil gitu ya. Kalau nyuci mobil, ngecat rumah itu pernah. Saya pun pernah dengan pekerja rumah tangga saya gitu, karena sulitnya mencari tukang cat gitu, ayo mbak ngecat sama saya gitu ngecat. Jadi pekerjaan itu bahkan kita lakukan gitu di dalam rumah. Ada pergeseran yang semula itu pekerjaan saya lakukan untuk keluarga sendiri, lalu kemudian dibantu oleh kawan-kawan yang kebetulan juga perempuan, yang kebetulan itu dikategorikan sebagai profesi pekerja rumah tangga karena membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi sifat pekerjaannya sama, tetapi dia menjadi berbayar. Yang semula kan tidak berbayar karena saya lakukan sendiri gitu ya. Bahkan kalaupun dibantu orang lain itu tidak berbayar dalam bentuk uang. Misalnya ya sudah ikut membantu tapi nanti disekolahin deh gitu ya, atau ya udah ikut hidup di situ, makan di situ, bawa makanan pulang gitu, tapi tidak berbayar. Jadi profesi ini, pekerjaan dalam rumah tangga ini lalu kemudian bergeser menjadi sebuah sektor jasa, memberi jasa untuk bekerja di dalam rumah orang lain gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang semula dilakukan sendiri lalu dibantu oleh orang lain yang semula hanya bekerja untuk di rumahnya sendiri, kemudian membantu pada orang lain. Jadi ada pergeseran sektor jasa yang semula itu adalah pekerjaan tidak berbayar menjadi berbayar. Hanya saja teman-teman, pengalaman saya ya soal berbayar dan tidak berbayar ini memang lagi-lagi beragam. Kehidupan kita dalam berelasi itu juga beragam ya, cara bekerja sama dengan para pekerja rumah tangga ini. Ada yang berbentuk dalam berbayar dalam bentuk uang, ada yang berbentuk dalam bidang tadi disekolahin, di budaya ngenger itu ya. Jadi dia tinggal di dalam satu rumah, bahkan dijaminlah seluruh kehidupan makan, minum, pakaian, baik bagi pekerja maupun bagi keluarganya, bahkan sekolah anak-anaknya gitu. Jadi ini ada pergeseran pekerjaan alamiah menjadi sebuah profesi. Nah ini yang perlu kita sadari. Kalau sebelumnya itu pekerjaan alamiah perempuan di dalam rumah begitu, tapi kemudian bergeser menjadi sebuah profesi karena kemudian ada berbayar, walaupun bentuk pembayarannya beragam ya, sesuai dengan kesepakatan antara pihak. Nah pergeseran antara pekerjaan yang sifat alamiah tadi sayangnya tidak diikuti dengan perubahan persepsi tentang pekerjaan ini, apalagi kalau diikuti dengan minimal apa yang seharusnya mereka berhak menerima gitu ya. Jadi kita sudah memandang nih, ternyata rumah-rumah tangga itu nggak bisa kalau nggak dibantu oleh para pekerja rumah tangga ini. Sadar akan kebutuhannya itu, sadar gitu ya. Penerimaan terhadap
kebutuhan dibantu oleh para pekerja rumah tangga ini sadar gitu bahwa ternyata pekerjaan yang sifatnya alamiah ini nggak bisa dilakukan sendiri gitu. Saya pernah ditanya gitu ya, kapan sih Bu Nini mulai merasakan kebutuhan adanya pekerja rumah tangga. Nah, saya lalu reflektif apa yang saya lihat, saya perhatikan pada saat saya kecil gitu. Jadi ibu saya itu melahirkan 13 orang anak gitu ya. Dan ibu saya bukan ibu rumah tangga biasa begitu ya, tapi beliau itu pekerja keras gitu. Jadi beliau itu punya toko batik, berdagang, bahkan kalau misalnya akan membeli bahan-bahan batik itu harus ke Surabaya, pernah juga ke Solo gitu ya. Sehingga ke Surabaya itu bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali melihat omset yang berjalan gitu. Sehingga ibu saya itu melahirkan 40 hari itu sudah ke pasar, udah buka toko gitu. Maka yang saya perhatikan pada saat itu, ibu saya itu sudah dibantu oleh para pekerja rumah tangga. Ada yang menetap nginap di rumah, ada yang tidak gitu. Jadi seingat saya ini ya, waktu kecil tuh ada mbak yang kalau siang sekolah si mbak ini, tapi seingat saya sekolah bidan si mbak ini ya, sekolah bidan, lulus SMA terus sekolah bidan. Tapi kalau pulang sekolah itu membantu setrika gitu, membantu setrika gitu. Lalu yang nyuci nanti ada lagi, yang masak ada lagi gitu. Ibu saya keluarga kami bukan keluarga kaya ya, tapi memang tidak mungkin itu dikerjakan ibu saya sendiri karena ibu saya juga harus mencari uang untuk membantu ekonomi keluarga gitu ya. Jadi seingat saya juga tidak tahu persis ya berapa upah ya yang diberikan pada teman-teman yang membantu saudara-saudara yang membantu keluarga kami. Tapi seingat saya hubungan kami itu sangat baik, sangat baik. Bahkan setelah mereka lulus ya dari bidan itu diajaklah pasangan mereka waktu mau nikah juga kami keluarga diundang. Lalu setelah menikah punya anak, setiap lebaran datang ke rumah kami gitu, memberi kesan bahwa menempatkan keluarga kami adalah keluarganya dan menempatkan orang tua kami sebagai orang tuanya. Memiliki hubungan yang sangat dekat walaupun saya tidak tahu persis berapa jumlah upah yang diberikan. Artinya teman-teman semua, pergeseran dari sifat alamiah pekerjaan rumah tangga bergeser menjadi profesi yang memiliki nilai ekonomi gitu ya. Karena kan di mana letak nilai tambah ekonomi? Tadi ibu saya kan nggak bisa kerja kalau misalnya nggak dibantu, ya kan? Harus ada yang gendong babynya 40 hari itu kan, harus ada yang ngejagain adik-adik saya yang masih balita itu, masih kecil gitu ya. Harus ada yang masak, harus ada yang nyuci baju, harus ada yang setrika gitu. Dan masak zaman dulu kan pakai kayu, belum ada minyak gas ya kan, jadi kan itu berat kan ya. Lalu air misalnya itu kan nimba, belum ada mesin. Karena seingat saya masih ingat sampai kelas 6 SD itu listrik di tempat saya itu nyala hanya 1 jam. Jadi menjelang maghrib, setelah maghrib tidak lama kemudian itu dimatikan. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, nggak ada itu masak nasi pakai magic jar, nggak ada. Jadi mesti nyolokin gitu ya, nasi itu yang mulai pagi sampai malam ya, nasi yang ditanak mulai pagi itu gitu. Ikan yang digoreng ya yang mulai pagi sampai malam itu gitu. Paling-paling kalau ada tambahan, menu tambahan itu sayur-sayuran ya biasanya. Kalau bapak pulang dari kebun itu bawa sayuran ke rumah lalu dimasak untuk makanan sore atau malam. Itu saja. Jadi bisa dibayangkan ya repotnya gitu. Kalau sekarang kan main colok, main petek, main tombol sana sini nyala begitu. Kalau dulu kan tidak demikian. Jadi
nilai tambah yang diberikan oleh para pekerja rumah tangga pada keluarga kami sangat besar, karena membuat anak-anaknya bisa sekolah, membuat anak-anaknya bisa pakai baju seragam yang sudah setrikaan rapi gitu ya, membuat anak-anaknya bisa mengikuti pendidikan tambahan selain sekolah umum. Dulu kan dibedain ya, sekolah umum kalau pagi, lalu sekolah sore itu kalau ngaji di madrasah gitu, dan tambah lagi satu sekolah baca Al-Quran, jadi 3 kali sekolah. Nah, ada nilai tambah juga buat ibu saya. Jadi ibu saya punya aktivitas di toko gitu ya, di pasar, membuka lapak jual kain batik gitu ya, sarung, kain batik, selendang, macam-macam lah untuk kebutuhan pakaian laki-laki dan perempuan biasanya, pakaian sehari-hari. Lalu ibu saya juga punya aktivitas sosial, kadang-kadang arisan, kadang-kadang mengikuti pengajian. Saya yakin aktivitas-aktivitas itu sangat sulit dilakukan kalau misalnya ibu saya tidak dibantu oleh kawan-kawan pekerja rumah tangga pada saat itu. Begitu juga aktivitas ini, aktivitas nilai ekonomi yang diberikan oleh kawan-kawan pekerja rumah tangga itu sangat banyak kepada bapak saya. Bukan hanya membantu ibu saya ya, tapi juga membantu bapak saya, karena kan keluarga kan ada ibu, ada anak, ada bapak gitu ya, sehingga bapak saya bisa bisa dijadikan tokoh lah waktu itu oleh masyarakat untuk ngasih pengajian, ngasih ceramah gitu ya, bisa kemana-mana gitu ya, bisa bergaul dengan sesama teman di masjid gitu, di langgar, di musola gitu ya, ngumpul-ngumpul dengan kawannya. Saya yakin kalau tidak ada bantuan-bantuan seperti ini, mungkin juga tidak bisa dilakukan aktivitas sosialnya. Jadi kalau teman-teman boleh berbagi bahwa pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga ini, meskipun pekerjaan yang sifatnya alamiah, pengalaman perempuan, sesungguhnya dia sudah bergeser menjadi profesi yang memberikan nilai ekonomi, nilai lebih ya kepada keluarga-keluarga yang dibantu. Nah, persepsi ini yang harus diubah ya, bahwa kalau demikian gitu ya, maka perlu diberi standar dong gitu. Karena kalau enggak kan, misalnya ikut si A, oh begini, ikut si B begini caranya gitu. Jadi apa yang dikerjakan, bagaimana caranya, dengan cara apa, berapa lama gitu. Itu tuh semua kan penting ya, supaya kemudian mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, kawan-kawan, silakan sekali lagi kalau ingin berbagi, punya pengalaman tentang pekerja rumah tangga. Tadi saya sudah cerita tentang pengalaman keluarga saya. Saya belum cerita tentang keluarga saya pribadi ya, keluarga orang tua saya, tentang mendapatkan manfaat dan nilai tambah yang diberikan oleh para pekerja rumah tangga yang dulu bekerja sama kami, karena ibu saya dan bapak saya memiliki 13 orang anak itu. Teman-teman juga boleh loh bercerita, berbagi kepada kita semua, siapa sih pekerja rumah tangga itu selain yang tadi sudah saya ceritakan. Silakan kawan-kawan kalau ingin berbagi. Mbak Aida, selamat sore. Ini ada Mbak Rahayu. Nanti kita bahas ya pengalaman ini. Ada beberapa yang sudah berbagi di kolom chat. Terima kasih sekali. Nah, teman-teman semua yang saya sayangi, kita perlu melihat bagaimana sebetulnya pengalaman pekerja rumah tangga di banyak negara ya, termasuk di Indonesia. Nah, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga ini ternyata masih dikecualikan perlindungannya kalau dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain gitu. Padahal kita juga tahu ya bahwa setiap orang itu punya hak atas pekerjaan.
Lalu negara juga punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya gitu. Artinya sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 itu juga tidak membedakan jenis pekerjaan apa yang dilindungi. Artinya semua jenis pekerjaan itu harusnya dilindungi. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, di banyak negara termasuk di Indonesia, pekerjaan rumah tangga ini masih dikecualikan dari perlindungan yang sama sebagai pekerja seperti pekerjaan lainnya. Nah, ini juga semakin memperburuk posisi pekerja rumah tangga yang kemudian juga selalu rentan gitu ya. Ada tadi pengakuannya sebagai pekerja aja belum gitu ya. Lalu padahal kerentanannya itu udah terjadi, ada kadang-kadang dieksploitasi, kadang-kadang direndahkan martabatnya gitu ya. Nah, kita tahu pada konferensi ke-100 Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization tanggal 16 Juni tahun 2011, Konvensi 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga secara resmi itu sudah diadopsi oleh 70 negara anggota, dan ini adalah sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Artinya sudah cukup lama loh, karena saat diadopsi ini menunjukkan komitmen, ada keinginan dari setiap negara yang sudah mengadopsi untuk mengakui gitu ya dan melindungi para pekerja rumah tangga. Nah, ini sebetulnya kalau sebuah negara sudah melakukan ratifikasi atau sudah memberikan pengakuan gitu ya, itu sebetulnya sudah langkah yang luar biasa, sebuah langkah maju begitu ya bagi negara-negara yang sudah melakukan pengakuan ini. Karena dengan ratifikasi artinya dia sudah sebagai negara dia sudah mengakui, oh ternyata memang para pekerja rumah tangga itu harus diakui dan dilindungi begitu, dan negara mau melakukan itu ya, karena Konvensi 189 ini sebagai bagian dari hukum nasional, bukan lagi hukum internasional, karena sudah diundangkan, sudah diratifikasi, maka dia sebagai bagian dari hukum nasional. Nah, maka cerita yang tadi saya sampaikan, kalau awalnya profesi pekerja rumah tangga itu tidak dikenal, hanya sebagai profesi yang alamiah, pekerjaan alamiah perempuan begitu ya. Prakteknya dia bergeser menjadi sebuah profesi yang berbayar dan bisa memberikan nilai ekonomi begitu ya. Dan negara juga sudah meratifikasi konvensi yang substansinya mengakui dan melindungi para pekerja rumah tangga, maka sebetulnya ini sudah satu proses, satu langkah maju gitu ya untuk meneruskan gitu, supaya keinginan kita semua agar tidak ada lagi yang tertinggal dari upaya negara memberikan perlindungan dan pengakuan itu bisa diwujudkan secara menyeluruh begitu. Nah, maka teman-teman semua, kalau kita perhatikan ya dari sisi angka ya, di tahun saya coba baca karena saya kalau angka tuh mulai lupa ya, di Indonesia tahun 2014 itu jumlah pekerja rumah tangga kita itu ada kurang lebih 67 juta jiwa ya, itu secara global itu sangat tinggi ya, seluruh dunia ada 67 juta jiwa pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Dan jumlah ini sebetulnya juga terus berkembang begitu ya, di mana jumlah ini 84% itu adalah perempuan. Nah, dari 67 juta jiwa yang sebelumnya, tahun sebelumnya itu baru 4,5 juta jiwa,
Ini artinya menunjukkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga ini bukan mengecil, tapi dia membesar. Jumlahnya bertambah gitu. Seiring dengan teman-teman pekerja rumah tangga itu udah nggak mau lagi kayak ya udah deh sebagai pekerja pulang gitu. Mereka sadar bahwa mereka harus bergandeng tangan untuk saling memberikan perlindungan, saling berbagi pengalaman gitu. Oh ternyata sebagai pekerja rumah tangga itu profesi, maka ada keinginan secara terus-menerus meningkatkan pengetahuannya. Nah, dengan cara antara lain berbagi satu dengan yang lainnya, kawan-kawan pekerja rumah tangga ini. Dari 2 kali saya menghadirkan narasumber pada acara dialog serius tapi santai gitu ya, untuk tema Access to Justice, kawan-kawan pekerja rumah tangga itu menyampaikan bahwa ternyata kita ini nggak bisa sendiri-sendiri bekerjanya gitu, harus bergandeng tangan. Mereka berserikat, mereka ada serikat, ada Sapu Lidi, ada Jala PRT gitu ya. Dan teman-teman ini juga banyak pendamping gitu ya, banyak teman, banyak pendamping yang selalu melakukan upaya penguatan kapasitas, sehingga jumlahnya kemudian diketahui. Dulu nggak ada ini pengetahuan kita berapa sih jumlah PRT, kita bahkan tidak tahu karena dia nempel dan tidak pernah teridentifikasi begitu ya. Tapi semakin hari kemudian semakin diketahui jumlah ini, dan kita semua meyakini jumlah ini yang sesungguhnya mungkin jauh lebih besar dari angka-angka ini, karena banyak sekali para pekerja yang karena belum ada tadi sebagai pekerjaan belum diakui eksistensinya, maka mereka juga tidak terdaftar secara resmi ya di lembaga pemerintah. Mereka berserikat sendiri tapi secara resmi sebagai bentuk pekerjaan belum terdaftar di pemerintah. Nah ini jumlah ini tentu sangat besar ya, karena di Indonesia saja itu kurang lebih ada 4 juta ya profesi ini. Bahkan teman-teman Jala PRT itu memperlihatkan bahwa para pekerja rumah tangga ini sebagai sebuah profesi yang sungguh bukan hanya perlu dikenali gitu ya, perlu diketahui gitu ya, tapi sudah saatnya untuk diberikan perhatian, perlindungan kepada mereka. Karena tadi ini udah geser nih dari sekedar ya udahlah seenaknya ngebantu sejam pulang gitu ya, yang satunya ada yang diperlakukan baik tapi ada satunya diperlakukan tidak baik. Apalagi gitu ya, kita tahu karena beragam perlakuan kepada para pekerja ini, berbagai bentuk dukungan kepada mereka yang sangat minim justru menjadikan para pekerja ini semakin rentan. Ada berbagai perlakuan yang berbeda-beda, termasuk berbagai bentuk kekerasan yang dialami para pekerja rumah tangga ya. Misalnya di satu sisi jumlahnya bertambah dan semakin pesat gitu ya, lalu mereka sudah mulai berserikat dan berkumpul karena memang naluriah manusiawi kalau orang itu ingin terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya dengan cara berserikat dan berkumpul ini. Maka sepanjang 17 tahun terakhir upaya yang dilakukan mereka agar ada perlindungan secara sistemik, agar ada pengakuan secara sistemik bahwa ini adalah sebuah profesi, itu terus-menerus dilakukan. Karena kan para pekerja ini kan juga manusia ya, yang ingin bukan sekedar bekerja, tapi dalam pekerjaannya itu juga ingin meningkatkan pengetahuannya, ingin mengaktualisasikan kemampuannya gitu. Dan ingin supaya berbagai bentuk kerentanan yang seringkali muncul sebagai pekerja itu tidak terjadi, dan kalau terjadi ada undang-undang atau ada aturan yang melindungi. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin kembali lagi ke kolom chat. Apakah ada kawan-kawan yang ingin berbagi pengalaman? Di satu sisi kita kenal pekerja rumah tangga sebagai sebuah
aktivitas alamiah perempuan yang kemudian bergeser menjadi sebuah profesi karena dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama dengan profesi-profesi lainnya gitu. Hanya memang karena sistem patriarki yang menempatkan pekerjaan di dalam rumah ini sebagai pekerjaan yang alamiah, maka pengakuan terhadap profesi ini juga menjadi sangat lamban. Itu terbukti dari tidak adanya sampai hari ini dukungan satu mekanisme, satu sistem yang bisa melindungi mereka, yang bisa mengakui mereka. Jadi kalau sekarang ini angka-angkanya muncul 4 juta, 5 juta gitu ya, itu adalah upaya mereka sendiri karena keinginannya meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan daya mereka sebagai manusia yang berbudaya ya. Orang yang berbudaya itu kan antara lain punya keinginan terus-menerus meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya. Salah satunya dengan cara berserikat, maka dia bisa meningkatkan kapasitas dirinya begitu. Lalu mereka juga menginginkan adanya secara sistematis begitu ada pengakuan dari negara bahwa mereka benar-benar dilindungi karena kan mereka juga khawatir ya kalau bentuk perlindungan itu diberikan oleh masing-masing keluarga yang beragam gitu ya. Bukan tidak boleh perlindungan dari keluarga ya, keluarga ini boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi kan bentuknya beragam. Ya, beragam. Ada yang betul-betul memberikan perlindungan, tapi mungkin ada yang tidak. Bahkan ada yang justru memperlakukan mereka tidak sebagai manusia begitu. Jadi menempatkan mereka sebagai budak gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kawan-kawan sekalian kalau kita perhatikan pekerjaan spesifik yang khusus mengurus rumah tangga dan anggota keluarga ini sudah saatnya masuk dalam kategori kerja perawatan, care work ya, menjadi sebuah profesi yang jenis pekerjaan tertua ini diakui dan diakui bukan hanya diakui oleh masyarakat, bukan hanya diakui oleh saya dan keluarga saya yang sangat memberikan kontribusi sehingga saya bisa seperti ini gitu ya. Tetapi kita juga harus bisa memberikan jaminan bahwa para pekerja ini di setiap rumah, di setiap keluarga ya, di setiap tempat-tempat mereka menjalankan aktivitasnya itu tidak terjadi praktek-praktek perbudakan, praktek-praktek kekerasan seperti abad 19 yang lalu, yang satu menjajah yang lain, yang satu menindas yang lain gitu ya. Tidak ada praktek-praktek kerja paksa ya dan lain sebagainya. Saya akan berhenti di situ sambil melihat chat. Silakan buat kawan-kawan yang ingin memberikan komentar, yang ingin memberikan saran, yang ingin memberikan materi-materi apa sih yang perlu diperbincangkan pada 1 jam mengenal para pekerja rumah tangga kita. Saya untuk isu berbagai bentuk kerentanan sebetulnya ingin saya bahas minggu depan. Pada sesi kedua maksud saya akan dibahas pada sesi kedua. Sesi pertama ini lebih pada bagaimana kita mengenali lebih dekat siapa sih pekerja rumah tangga kita itu gitu. Jadi silakan teman-teman yang ingin berbagi, meskipun kalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan saya tetap akan merespon ya. Teman-teman, ini ada tadi yang mengatakan bahwa Rahayu Haryatiningsih, makasih ya Mbak sudah bergabung, terima kasih. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan adalah pelecehan seksual dari majikan lokal dengan dalih memijat. Nah, ini antara lain ya, teman-teman, bentuk kerentanan yang dialami orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga. Ini salah satu yang tadi belum saya singgung ya.
jenis pekerjaan ini memang khas. Salah satu kekhasannya adalah dia ini bekerja di ruang yang tertutup. Ada pembatasan ruang gerak gitu ya. Jadi memang lingkupnya rumah tangga. Sehingga kalau misalnya rumah tangga ini termasuk keluarga yang tidak terbuka gitu ya. Semua pagernya ditutup, digembok gitu. Maka orang yang bekerja di situ ada dalam kendali keluarga itu. Dibatasin kapan boleh keluar, kapan tidak boleh keluar, apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Maka sebetulnya ini salah satu jenis pekerjaan yang rentan. Karena kan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu setiap orang punya kebebasan untuk berekspresi. Dalam berekspresi itu artinya ya dia bebas mau kemana aja gitu ya, mau menjalankan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah kalau misalnya seseorang yang bekerja dalam sebuah rumah tangga ingin pergi kemana gitu ya, ingin ke keluarganya, ingin pulang, ingin beli bakso, ingin apalah yang mau dikerjakan, lalu kemudian tidak boleh gitu. Ada dalam kontrol pemilik rumah misalnya, maka itu salah satu bentuk kerentanan yang seringkali tidak disadari dengan alasan perlindungan. Biasanya kan gini, jangan keluar rumah, kamu nanti bahaya bla bla bla. Selalu mengatasnamakan perlindungan. Kamu ada dalam perlindungan saya, nggak boleh. Padahal di balik perlindungan itu harus juga dilihat bahwa setiap orang itu boleh mengekspresikan, termasuk kalau dia mau cuman keluar rumah aja masa nggak boleh gitu ya. Kan kita juga yakin para pekerja ini kan sudah dewasa. Ingat loh, nggak boleh mempekerjakan anak ya, dan anak itu usianya 18 tahun. Maka tidak boleh mempekerjakan anak. Kalaupun terpaksa terjadi, maka hak anak untuk mengikuti pendidikan dan seterusnya tetap harus diberikan. Mengikuti pendidikan, bermain dan seterusnya itu tetap harus diberikan. Poin yang ingin saya sampaikan, salah satu ciri khas yang perlu kita kenali dari pekerja rumah tangga ini adalah itu, ada ruang pembatasan kerja gitu ya. Orang tidak boleh keluar kalau tidak waktunya gitu. Nah ini salah satu bentuk yang sebetulnya tidak boleh terjadi ya. Pekerjaan yang ada di dalam rumah aja itu udah rentan rentan kalau mengalami berbagai kekerasan dan dia tidak punya cara secara cepat untuk meminta pertolongan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat tahun 2000, sebentar saya coba mengingat-ingat ya, mudah-mudahan tidak salah, tahun 2015 bagaimana 16 pekerja rumah tangga, lebih dari 5 orang yang merupakan pekerja anak merasa disekap gitu ya. Jadi ada praktek penyekapan yang dilakukan karena anak-anak ini tidak bisa mengakses keluar. Jadi waktu itu sampai loncat, dan itu yang kemudian membuka tabir bahwa di situ ada penyekapan. Memang pada saat ditanya, pemilik rumah mengatakan, loh ini saya bukan nyekap, tapi saya ingin melindungi, sebab kalau enggak mereka keluar seenaknya. Nah, mari kita perhatikan. Teman-teman pekerja rumah tangga itu di situ kan bekerja. Artinya bukan berarti dikungkung. Haknya dia sebagai manusia tidak diberikan, enggak. Dia bekerja di situ. Dia bekerja, harusnya tetap mendapatkan upah dan dihargai dirinya sebagai orang-orang yang merdeka. Boleh dong melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tadi. Kalau dia cuma sekedar keluar, main di luar, mau beli ikan, atau misalnya dia lagi tidak ada keinginan lah ikan selain yang dimasak di rumah, lalu beli, ya boleh dong, masa nggak boleh, uangnya sendiri gitu ya kira-kira ya. Atau beli jajanan, kan biasa itu, beli jajan deh keluar, atau mau ketemu sama temennya atau ketemu saudaranya gitu misalnya, itu kan boleh gitu. Kenapa harus dilarang? Bahkan ini kayak disetrap, ini jalannya harus ke arah sana, tidak boleh ke sini begitu ya. Waktunya keluar itu hanya sebulan itu sekali apa kalau nggak salah, itu pun didampingi begitu, jadi tidak boleh. Memang ada yang tadi kurang lebih ada 5 orang yang anak, dan seluruh jumlah pekerjanya itu adalah 16 orang.
Kasus ini ramai sekali diperbincangkan karena yang memberi kerja itu adalah salah satu pimpinan kepolisian. Nah, ada pembatasan ruang gerak ini loh, yang salah satu ciri khas dari jenis pekerjaan ini, yang kenapa kemudian juga menjadi kelompok pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan yang rentan. Dan ini kita perlu kenali karena mereka bekerja di dalam rumah gitu. Yang bisa melindungi itu hanya yang di dalam rumah tangga, itu nggak ada orang lain gitu kan. Kalau keluarga itu ternyata nggak melindungi, ya udah barbar lah yang terjadi pada pekerja itu gitu kan. Jadi jaminan perlindungan itu hanya dari keluarga, tidak dari orang lain. Nggak bisa Pak RT segala macam, karena ada di dalam rumah kan. Masih banyak ya keluarga yang merekrut pekerja rumah tangga, kadang-kadang tidak melaporkan pada Pak RT, Pak RW atau aparat setempat gitu ya, bahwa kami menambah jumlah keluarga misalnya. Nah, oleh karena itu ini saya kira penting sekali, ciri khas dari yang perlu kita kenali, kenapa para pekerja rumah tangga kita itu menjadi salah satu jenis pekerjaan yang sangat rentan, karena wilayah kerjanya di ruang privat gitu ya, dan itu seringkali jaminan perlindungan hanya digantungkan pada keluarga tersebut. Nah, teman-teman semua yang saya cintai, yang saya sayangi, yang mau bergabung di obrolan 1 jam tentang bagaimana kita mengenali profesi pekerja rumah tangga ini, maka yang perlu dilihat adalah tidak sedikit ya keluarga-keluarga yang memberi jaminan pemberian perlindungan dari mereka kepada orang yang bekerja di rumah, justru memperlihatkan praktek-praktek yang sebaliknya. Dia melakukan praktek-praktek perbudakan gitu ya, melakukan, nanti dikira Mbak Nini terlalu kejam gitu, kok perbudakan sih Bu? Iya, semacam perbudakan, karena dengan seenaknya memperlakukan, karena nggak ada yang kontrol kan. Siapa yang kontrol? Orang yang keluarga itu, kalau misalnya bapaknya, ibunya, anaknya semua sepakat memperlakukan si pekerja ini diposisikan dan dikondisikan sebagai sangat rendah gitu ya, di betul-betul ini, ya maka itu yang terjadi, nggak ada gantungan perlindungan kepada yang lain gitu ya. Maka tidak jarang kemudian terjadi praktek-praktek seperti perbudakan yang dialami oleh para pekerja tersebut. Yuk, silakan teman-teman yang ingin komentar, silakan ditulis ya di sini yang pernah punya pengalaman atau pernah mendengar, mengetahui gitu ya. Jadi ciri-ciri kalau kita mengenali pekerja rumah tangga adalah dia adalah jenis pekerjaan yang paling tua, yang sifat pekerjaannya adalah alamiah, jenis pekerjaan yang sifatnya alamiah, pekerjaan perempuan di dalam rumah gitu ya. Dan itu yang menjadi penyebab dari sistem patriarki yang menempatkan ini sebagai pekerjaan alamiah perempuan, yang kemudian tidak mau bergeser ya menjadi sebuah profesi. Walaupun faktanya jenis pekerjaan ini memberikan nilai ekonomi bagi keluarga-keluarga yang menggunakan jasanya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang khas karena dilakukan di dalam rumah, sehingga sistem perlindungannya hanya digantungkan pada keluarga-keluarga yang ada di rumah itu gitu. Maka kalau keluarga-keluarga itu memperlakukan seperti budak, memperlakukan dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara kekerasan, maka tidak mudah sebetulnya bagi para pekerja itu untuk mendapatkan pertolongan. Praktek-praktek yang terjadi itu muncul ya, jenis pekerjaan yang di dalam rumah yang punya keterbatasan ruang gerak itu memunculkan kerentanan-kerentanan yang luar biasa. Dan contoh-contoh kasusnya sudah sangat banyak. Ingat yang di Sumatera Utara, para pekerja
di rumah susun untuk ngambil walet, mereka sampai tidak diberi makan dan seterusnya, dan itu jumlahnya tidak sedikit yang kemudian mengalami penyiksaan secara fisik, psikologis ya maupun ekonomi ya ini. Nah teman-teman semua, saya ingin membaca di kolom chat terlebih dahulu ini pengalaman Mbak Miss Caimo. Pengalaman atau kejadian yang gak adil buat PRT salah satunya adalah diskriminasi. Contoh, ada beberapa apartemen yang melarang PRT menggunakan lift di depan tapi harus melalui lift belakang. Lalu dari Ajeng Astuti 78, terima kasih Bu Nini untuk dukungan terhadap PRT. Semoga dengan Bu Nini selalu mengangkat diskusi tentang pekerja rumah tangga, semakin banyak yang ikut mendukung pentingnya undang-undang untuk pekerja rumah tangga. Lalu dari RZ Surya, izin bertanya bagaimana tanggapan Ibu Nini soal laki-laki pekerja rumah tangga yang mengalami kerentanan juga terkait pekerjaannya, apalagi yang dipekerjakan adalah usia anak. Ya. Nah, oke, ada 3 ya. Yang pertama, perlakuan yang diskriminatif di apartemen. Nah, soal diskriminasi penggunaan lift ini saya pernah nyomel juga Mbak. Jadi rupanya kalau pejabat nggak pejabat itu juga ada diskriminasi. Saya pernah masuk ke kantor di Jakarta di salah satu kementerian. Saya nggak tahu praktek ini masih ada atau enggak karena saya sempat nyomel gitu ya. Jadi ada lift yang kosong, nggak digunakan, hanya untuk menteri gitu. Saya itu bingung, sementara lift yang lain itu sampai nunggu gitu. Nunggu karena banyak sekali penumpangnya, sementara yang satu itu dibuat kosong aja. Saya ini apa ya maksudnya gitu, emang ada ya satu lift khusus untuk menteri gitu, untuk apa gitu loh. Maksud saya kalau pada saat menterinya menggunakan kosong bolehlah ya, karena mungkin nggak campur dengan yang lain, tapi pada saat tidak digunakan oleh sang menteri, lalu buat apa dia dikosongin? Itu yang ingin saya juga lagi comel waktu itu. Tolong dong, ini sampai nunggu-nunggu, emang itu hanya untuk Pak Menteri atau Bu Menteri, boleh dong untuk yang lain gitu. Maksud saya boleh dong kalau pada saat tidak digunakan bisa dimanfaatkan yang lain. Sayang dong ya, infrastrukturnya mahal-mahal hanya dipakai satu orang. Ya kalau menterinya pas masuk kantor, kalau pas tugas di luar kota nganggur pula itu. Kecuali kalau liftnya banyak gitu ya, atau menurut saya nggak make sense lah. Nah di tempat-tempat apartemen itu juga diberlakukan, dan saya juga pernah comel. Kenapa sih harus dibedakan gitu? Ya Bu, soalnya mesti di screen sendiri gini-gini loh. Sepanjang para pekerja itu punya card gitu kan, kan boleh saja gitu. Maka biasanya saya seperti di tempat saya, karena saya tinggal di apartemen, maka saya kasih card itu, memang saya kasih kan, setiap keluarga punya jumlah 4 gitu ya, 1 saya berikan kepada mereka supaya bisa masuk dari tempat yang sama dengan yang lainnya. Dan itu juga salah satu bentuk diskriminasi, betul itu, saya setuju, karena harusnya diperlakukan sama. Emang kenapa kalau PRT emang kakinya beda, sama kan gitu. Kalau dianggap harus ada di screen ya, khawatir mereka tidak punya izin masuk gitu, ya itu caranya yang diperbaiki, bukan kemudian ada larangan kepada mereka. Saya setuju Mbak, saya dukung Mbak. Jadi nggak boleh dong ada diskriminasi. Nanti ada orang yang boleh lewat pintu depan, pintu belakang, lewat hanya karena status pekerjaannya. Enggak, kalau penghuni boleh, kalau ini enggak, kan sama-sama. Kalau bukan penghuni semua lewat belakang malah saya nggak apa-apa gitu. Misalnya tamu ya, berarti semua tamu. Para pekerja dianggap tamu, lewat belakang semua, nggak apa-apa. Tapi kenapa kalau tamu yang lain boleh lewat depan, tapi kalau statusnya pekerja lalu lewat belakang, itu mesti harus ada penjelasan, dan saya lakukan dengan cara memberi card itu gitu ya. Lalu yang kedua Mbak, kita sama-sama ya Mbak Ajeng, pokoknya kita sama-sama berusaha ya, mudah-mudahan RUU ini, karena tadi ya sudah komitmen kita meratifikasi ILO gitu ya, harusnya ini
menjadi tindak lanjut dari pemerintah untuk segera mengesahkan. Untuk Rizky Surya sama sebetulnya. Jadi apalagi laki-laki dan anak ya. Jadi jenis pekerjaan ini sebetulnya bukan berarti hanya perempuan yang rentan ya sebagai pekerja rumah tangga yang rentan ya. Laki-laki pun itu juga rentan karena jenis pekerjaannya. Hanya seperti yang tadi saya katakan, yang terbanyak menjadi korban itu perempuan. Kenapa? Karena memang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu yang banyak itu juga perempuan. Tadi kenapa ini menjadi pilihan? Karena ini dianggap jenis pekerjaan yang sama dengan sifat alamiah perempuan. Karena patriarki tadi loh, dia perempuan itu memang tepatnya di dapur, jadi pas aja kerja di situ gitu. Nah maka kerentanannya juga terjadi. Nah kalau misalnya laki-laki bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa ada perlindungan seperti yang dialami oleh teman-teman perempuan, ya sama mas, dia sama mengalami kerentanan yang sama menurut saya ya. Apalagi kalau dia anak gitu ya, karena anak itu sebetulnya belum boleh bekerja gitu. Nah ya, kita lanjut nih. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari separuh Angkatan Kerja Nasional atau sekitar 70,49 juta orang bekerja pada sektor informal, di mana 61% diantaranya adalah pekerja perempuan. Dari data ini, pekerja rumah tangga merupakan salah satu dari jenis pekerjaan sektor informal yang didominasi oleh perempuan. Ya, pada tahun 2015 saja, seperti yang tadi saya katakan, jumlah pekerja rumah tangga kita ada 4,2 juta jiwa ya. Angka ini hampir 50% dari tahun 2008 yang hanya 2,6. Jadi jumlahnya terus meningkat seperti yang tadi saya sampaikan. Jumlahnya ini dahsyat ya. Data ini adalah data hasil survei yang dikeluarkan oleh ILO pada tahun 2016. Dan Indonesia ini merupakan termasuk negara yang juga mengekspor pekerja perempuan yang juga cukup tinggi menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri. Data ini data World Bank tahun 2017 ya, mencatat 60-70% dari total pekerja migran Indonesia itu adalah perempuan ya. Di tingkat global, Organisasi International Labour Organization atau ILO juga mencatat bahwa tahun 2019 jumlah pekerja rumah tangga di seluruh dunia itu juga mengalami kenaikan menjadi 67,1 jiwa, di mana 17% atau sekitar 11 juta itu adalah pekerja rumah tangga migran yang adalah juga perempuan. Jadi di atas angka 70% itu adalah pekerja perempuan. Maka teman-teman semua, apalagi yang kira-kira kalau kita mau mengenali dari sisi jumlah banyak gitu ya, bahkan dia lebih banyak dibandingkan pekerja rumah tangga laki-laki. Kalau misalnya saya ditanya, kenapa ya kalau pekerjaan rumah tangga yang banyak perempuan? Tadi karena ada background patriarki tadi, sehingga pekerjaan ini adalah yang pekerjaan yang menjadi pekerjaan yang sifat alamiahnya pekerjaan perempuan, karena perempuan yang dianggap ya udah di situ tempatnya gitu ya, sehingga kemudian memberikan tempat ini sebagai pekerjaan perempuan dengan segala bentuk yang tadi saya sampaikan. Nah, teman-teman Jala PRT tahun 2009 itu juga melakukan rapid assessment tentang pekerja rumah tangga Indonesia, dan diperkirakan 10,744, 10 juta lebih ya, hampir 11 juta, 67% itu adalah juga bekerja pada keluarga kelas menengah ya, dan menengah atas. Mereka
bukan bukan bekerja di tempat yang gimana gitu, tapi memang dia bekerja pada keluarga yang kelas menengah ke atas gitu. Artinya kontribusi nilai ekonomi yang diberikan oleh para pekerja rumah tangga ini luar biasa loh, ya kan? Bisa memberi nilai tambah pada keluarga yang tadi udah kelas menengah atas pula gitu ya. Jadi ini luar biasa menurut saya hasil riset ini. Padahal para pekerja rumah tangga sendiri mereka adalah belum mendapatkan dukungan pendidikan yang cukup ya, karena datanya Jala PRT bahwa mayoritas para pekerja rumah tangga itu rata-rata usianya itu di atas 18 tahun, 57% itu 18 sampai 50 tahun gitu ya. Dan latar pendidikan mereka rata-rata adalah yang terbanyak itu SMP, lulusan SMP, lalu SD, baru SLTA itu hanya 5%. Nah, ini memberikan gambar betapa ada stratifikasi yang luar biasa ya. Yang memberi kerja itu kelas menengah dan menengah atas, sementara pekerjanya itu mayoritas adalah sekolahnya 68% itu SMP. Ini hasil riset yang menurut saya bisa memberikan gambar kepada kita bahwa jenis pekerjaan yang mayoritas dilakukan oleh perempuan, yang dianggap sifat alamiah pekerjaan ini sifat alamiah pekerjaan perempuan, karena disitulah perempuan sering diposisikan dan dikondisikan gitu ya, dan dia di ruang yang sangat rentan gitu ya. Lalu juga mereka memiliki latar belakang pendidikan yang masih sangat membutuhkan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya. Nah, kawan-kawan, kita jadi kenal nih kira-kira profil, kalau di profil pekerja rumah tangga kita di Indonesia yang 4 juta lebih ya, 67 juta jiwa seluruh dunia di global, itu memberikan gambar yang tadi. Siapa yang memberi kerja? Kelas menengah dan menengah ke atas, sementara yang bekerja adalah mereka yang jenis pekerjaannya belum diakui gitu ya, lalu bekerja di ruang yang sangat tertutup karena ruang privat, maka perlindungannya sangat digantungkan pada keluarga masing-masing begitu ya, dengan jenis pendidikan yang masih sangat rendah, rata-rata yang terbanyak 68% itu lulusan SLTP. Betapa mereka sebetulnya sangat-sangat memerlukan dukungan lebih dari hanya perlindungan dari keluarga. Harus ada yang memberikan perlindungan lebih karena posisi tawarnya sangat rendah. Ya, posisi tawarnya sangat rendah. Jenis pekerjaannya seperti itu ya. Lalu perlindungannya hanya dari keluarga, ruang geraknya sangat terbatas, pekerjaannya belum diakui. Nah, kawan-kawan, waktu kita sudah habis, tidak terasa ya, 1 jam saya mengenalkan kepada kita semua siapa sih pekerja rumah tangga. Pada pertemuan yang kedua nanti kita akan melihat berbagai bentuk kerentanan, meskipun tadi sudah diungkit gitu oleh teman. Di sini ya ada 3 yang menyampaikan ya, Mas Surya, lalu ada Mbak Ajeng, ada Mbak Misi yang mengatakan bahwa ini adalah berbagai bentuk yang dialami gitu ya, diskriminasi yang dialami oleh mereka, bukan hanya di lift, kadang-kadang nggak boleh duduk di sofa karena PRT gitu ya, dan lain sebagainya, yang ini seringkali kemudian memang ada pembedaan gitu, ada pembedaan kelas begitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kita perlu kenal lagi nih para pekerja rumah tangga kita ya, tidak berhenti sampai di sini. Kita harus terus lebih dalam mengenali pekerja rumah tangga ini. Meskipun jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia dan pekerja rumah tangga migran cukup besar dan menjadi salah satu alternatif pekerjaan bagi perempuan yang
utamanya yang mereka background latar belakang belum diuntungkan baik dari segi pendidikan dan ekonomi, sehingga pilihan-pilihannya menjadi sangat terbatas dan pilihan menjadi pekerja rumah tangga ini dengan segala bentuk kerentanannya pun tetap dipilih karena pilihan alternatif lainnya tidak cukup banyak yang bisa diambil gitu. Nah, karena jenis pekerjaan ini sangat digantungkan pada perlindungan pada masing-masing keluarga, tentu sangat rentan dong. Kita nggak mau kalau ini terus berlangsung seperti ini. Yuk kita kenali lagi para pekerja rumah tangga kita, karena dengan kita mengenali, kita mengetahui, kita menyayangi, kita memahami kondisi dan situasinya, mudah-mudahan kita semua juga bisa berbagi upaya gitu, apa yang bisa kita lakukan agar mereka bukan hanya dilindungi oleh keluarga-keluarga, tapi juga dilindungi oleh komunitas dan dilindungi oleh negara. Terima kasih banyak ya kawan-kawan, baik yang baru bergabung, nggak apa-apa Mbak Lilis, telat gabung ya, nanti kita ketemu lagi ya, saya sudah 1 jam lebih 5 menit, janji saya tadi 1 jam ya. Mudah-mudahan kita mengenali lagi teman kita yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga, dan doa saya teman-teman semua sehat dan tetap semangat gitu ya. Jangan lupa yang ingin bergabung pada FGD silakan daftar di nomor kontak yang sudah saya tulis 089561663823. Dan buat kawan-kawan yang pernah daftar, tolong daftar lagi ya. Kebetulan nomor handphone itu sempat rusak dan kemudian di restart, maka kawan-kawan yang sudah pernah mendaftar itu nomornya hilang gitu. Jadi nanti saya akan minta teman-teman untuk mengupload pendaftaran ulang ini, karena nama-nama yang sudah pernah mendaftar itu banyak yang kami kehilangan. Mudah-mudahan minggu keempat bulan Oktober kita sudah bisa ber-FGD yang pertama untuk mendiskusikan hal-hal yang secara khusus menjadi concern dari kawan-kawan semua, baik terkait isu perlindungan pekerja rumah tangga maupun terkait permasalahan upaya penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Baik teman-teman, selamat sore, terima kasih banyak ya. Salam cinta dari Salah, salam sayang dari saya, dan mohon maaf kalau dalam obrolan sore hari ini ada yang kurang, ada yang salah kata gitu ya, ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Sekali lagi itu adalah hal yang tidak saya sengaja. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih semua.